Halo Sobat Mimi, kita gas lagi dah jawabannya di hari Jumat. Waktunya jawaban lagi. Tapi seperti biasa tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang kali ini ada yang ngasih gua kopi, jadi tentunya harus kita bacakan dulu. Ini dari Budi. Ini untuk beli es Bang, iya untuk beli es kata si Budi. Waduh, makasih banyak Budi ngasih es musim hujan, beliin es. Edan, waduh. Lanjutnya ada dari Ijat. Semoga sehat terus dan dilimpahkan rezekinya Bang Jack. Dan apa nih? Dan doang, nggak tahu nih dan apa nih. Ya makasih banget untuk Ijat dan semoga rezekinya dilimpahkan juga untuk Ijat supaya Ijat bisa ngasih lagi lebih banyak lagi. Nambah nolnya. Waduh, mantep Ijat. Makasih Ijat, rezekinya Ijat. Dan next dari si Boy, gas terus hihihi, apa lu hihihi, gue tempeleng lu. Waduh. Makasih banyak Boy, Ijat dan juga Budi, terima kasih. Semoga rezeki kalian nambah lagi dan bisa ngasih lagi. Ya makasih banyak untuk kalian semua. Dan yuk kita gaskan lagi dah si jawabannya. Udah kepanjangan nih mukodibahnya nih. Langsung aja kita gaskan dan juga tolong bantu komen. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Guihu dia pun datang menemui Paman Yuan, di mana dia ingin bertemu dengan Paman Yuan atas perintah dan juga nasihat dari Zhaovan. Jika dia ingin dapat menguatkan kekuatan pikiran dan juga jiwa, tentunya harus mendapatkan sebuah pencerahan dari Paman Yuan. Dan untuk Paman Yuan, dia pun memberikan sebuah instruksi kepada Guihu untuk dapat menghancurkan semut yang ada di bawah kakinya, dan dengan menggunakan pijakan kakinya. Di sini Guihu melakukannya, tapi sayangnya hal itu tidaklah cukup berhasil karena memang masih banyak semut-semut yang dapat lolos, dan itu membuat Paman Yuan dia pun mengatakan kalau ini adalah memang karakter dari Guihu, dan itu adalah hal yang cukup luar biasa, tapi itu tidak efisien. Dimana Paman Yuan dia juga mengatakan kalau Guihu dia itu kuat dan juga sombong di area sekte dalam, bukan berarti dia kuat, tapi karena memang tidak ada lawan yang sebanding, tapi tidak nanti di dalam turnamen naga ganda, karena memang di tempat itu akan dipenuhi oleh orang-orang berbakat dari kekuatan fisik dan juga kekuatan jiwa, terutama mereka yang berasal dari 3 sekte tengah ataupun 3 sekte atas. Dan itu jelas akan terlihat kesenjangan yang dimiliki oleh Guihu dengan orang-orang yang ada di tingkatan yang sama, di generasi yang sama. Itu akan terlihat jelas perbedaan level kekuatan mereka dari fisik dan juga jiwa. Dan apa yang diucapkan oleh Paman Yuan tentunya membuat Guihu dia pun bertanya, lantas bagaimana dan apa yang harus aku lakukan? Ucap dari Guihu yang ingin tahu bagaimana caranya dia mengupgrade dirinya. Dan untuk Paman Yuan, ya Guihu, ku katakan sekali lagi, lantas bagaimana caranya kau menghabisi semut itu? Ucap dari Paman Yuan. Dan di sini Paman Yuan dia juga mengambil seekor semut dan dia juga berujar, Guihu, sebelumnya kau memijak mereka tanpa peduli hanya karena kau menganggap semut-semut ini tidak berarti. Tapi bagaimana jika perutmu kelaparan dan satu-satunya yang dapat kau makan adalah semut ini? Ucap dari Paman Yuan yang membuat Guihu dia berujar, tunggu, Tetua Yuan, kau tahu kan kalau aku adalah seorang kultivator dan aku ada di ranah visi dewa. Lantas hal yang seperti itu, kelaparan, tentunya aku tidak pernah akan kelaparan karena aku adalah seorang kultivator. Ucap dari Guihu yang membuat Paman Yuan dia pun bingung. Ya itu betul, tapi tunggu dulu Guihu, ini hanyalah sebuah perumpamaan, bukan yang sesungguhnya. Ucap dari Paman Yuan. Ginilah Guihu, sewaktu kau masih kecil, kau pasti pernah merasakan lapar, ya kan? Dalam situasi yang seperti itu, lantas bagaimana kalau kau akan menghadapi semut-semut ini? Ucap dari Paman Yuan yang membuat Guihu dia pun bingung. Lapar, kelaparan, apa itu? Ucap dari Guihu. Tapi di sini Guihu dia juga mulai mengerti apa yang diucapkan oleh Paman Yuan, dan dia melihat semut-semut ini berjalan menuju sarangnya, dan itu membuat Guihu dia pun ternotis dan dia mulai paham apa yang diucapkan oleh Paman Yuan dan apa maksud makna dibalik dari ucapan itu. Dan melihat Guihu yang sepertinya dia mulai mengerti kemana arah pembicaraan, membuat Paman Yuan dia berujar, ya Guihu, itu tepat sekali. Nah itulah dia, tidak menyisakan satupun dari mereka dan melahap mereka semua. Dan itulah yang memang harus kau lakukan, jika tidak maka kau bakal tamat kelaparan. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Guihu dia pun dia pun baru teringat, baru terfikir dengan apa utama ucapan dari Paman Yuan. Dan itu membuat Guihu dia pun mulai sadar kalau ternyata ucapan yang diberikan oleh Paman Yuan itu sungguh sangat dalam makna di baliknya. Dan itu membuat Guihu dia mulai dapat melihat kalau Paman Yuan ini sungguh sangat luar biasa. Orang tua ini dia
siapa dia sebenarnya? Pemahamannya sangat dalam, ujar dari Guihu. Untuk Paman Yuan, dia lagi-lagi memberikan sebuah perumpamaan di mana dia juga berujar, kau tahu, singa mereka berselisih habis-habisan, berburu habis-habisan melawan seekor kelinci karena dia lapar. Mereka menghabisi lawannya karena mereka memiliki sebuah alasan dan kau tidak. Kau tidak memiliki sebuah alasan di balik semua tindakanmu. Maka dari itulah kau hanya dapat menghabisi tanpa henti. Dengan kekuatanmu seperti itu, ya, kekuatanmu hanya akan lenyap dan juga sia-sia. Karena sejatinya, Dao Langit itu tanpa belas kasih, tidak peduli pada kehidupan. Namun, Dao Langit juga penuh dengan kasih, menghargai kehidupan. Karena sejatinya di dalam dunia ini ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan juga jalan iblis. Tapi menghabisi tentunya harus memiliki sebuah alasan untuk sebuah kehidupan. Hanya dengan begitulah maka itu akan memiliki sebuah arti. Kalau tidak, maka hanya akan tenggelam dalam emosi dan tidak terkendali, dan itu hanya akan membawamu masuk ke dalam jurang, masuk ke dalam jalan iblis. Dan dimana jika seseorang dikendalikan oleh iblis yang ada di dalam hati mereka dan itu telah mencapai Dao mereka, maka jalan iblis adalah pintu masuk melalui kehancuran untuk mencapai Dao. Kalau kau terlalu lama berkutat dalam kehancuran tanpa melewatinya, kau tidak pernah mencapai apa itu Dao. Seperti ketika kau menghabisi rekan-rekan muridmu. Apakah kau pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatanmu sekali saja? Kalau tidak, kau terus akan seperti ini. Kau bahkan tidak akan tahu apa kekuatan sejatimu. Dan ambillah contoh sebagai Zaufan. Ya, ambillah Zaufan sebagai contohmu. Walaupun kau tahu Zaufan dia sangat kejam, tapi dia tidak pernah menghabisi lawannya tanpa sebuah alasan. Kau lihat, kesombongan di masa muda kecenderung untuk dapat pamer, untuk melihat siapa yang paling kuat, dan itu tidak ada salahnya. Karena sejatinya memangnya siapa yang tidak pernah mengalaminya, terutama kalian para jenius-jenius muda. Tapi ingat, di dunia ini penuh dengan tipu daya, dipenuhi dengan duri dan juga mara bahaya. Dan kadang-kadang kau harus belajar untuk dapat menahan diri, untuk diperlukan, untuk dapat mencapai Dao. Dan ketika kau bisa menahan diri seperti Zaufan, keadaan pikiranmu akan maju dengan sendirinya. Ujar dari Paman Yuan yang mengajari apa itu Dao dan mulai menyadari untuk menghadapi segala sesuatu dengan sepenuhnya, dan tentunya juga harus sadar dan memiliki sebuah tujuan arti dari setiap apa yang harus dia lakukan. Dalam arti lain, ketika lu mau melakukan sesuatu, tentunya lu harus ada makna dan juga tujuan kenapa lu melakukan hal itu. Ya, poinnya itu aja sih. Dan setelahnya kini Guihu dia pun pergi, dan untuk Paman Yuan dia pun kembali berjalan sendirinya. Namun ketika Paman Yuan dia sedang berjalan, ternyata ada yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah Zaufan. Di mana Zaufan dia pun mengucapkan selamat dengan apa yang diucapkan oleh Paman Yuan. Karena di sini ternyata Zaufan dia mendengar semua pembicaraan dari Paman Yuan, dan itu membuatnya berujar, Paman Yuan, kau sungguh sangat luar biasa. Wow, kau benar-benar mind blowing. Setiap kata-kata yang kau berikan itu penuh dengan makna dan juga menggugah pikiran. Jalan iblis yang kembali ke Dao, itu pertama kalinya aku mendengarnya. Aku harus merenungkan ini semua dengan baik-baik ketika aku kembali nanti. Wah, kau sungguh sangat luar biasa Paman Yuan. Ucap dari Zaufan yang ternyata dia memang mendengar semua pembicaraan Paman Yuan dan juga Guihu. Namun untuk Paman Yuan dia berujar, Paman Zhao, ada apa? Ayolah, jangan mengejek orang tua ini. Ujar dari Paman Yuan yang agak sedikit tersipulah dengan ucapan dari Zaufan. Tapi untuk Zaufan dia berujar, Paman Yuan, kau terlalu baik Paman Yuan. Aku akan benar-benar sangat menikmati jika ya memang berbicara dengan dirimu itu luar biasa. Ujar dari Zaufan yang memang senang ketika dia berbicara dengan Paman Yuan. Dan di sini Zaufan dia juga berujar, ngomong-ngomong, dia telah menunggumu di tempat ini selama 7 hari loh Paman Yuan untuk dapat berbicara dengan dirimu. Jawab dari Zaufan. Dan untuk Paman Yuan dia juga berujar, ya, aku juga sama, aku juga telah menunggu selama 7 hari. Namun sayang sekali, penantian dirimu sia-sia dan kau harus segera pergi, Zaufan. Ucap dari Paman Yuan yang membuat Zaufan dia pun bingung. Apa? Kenapa aku harus pergi? Apa maksudmu? Tanya dari Zaufan. Ya, di sini Paman Yuan dia pun mengatakan kalau saat ini ada seseorang yang sedang mencari dirimu. Mereka datang khusus untuk minta bertemu dengan dirimu. Benarkah?
Siapa yang datang? Siapa itu? Tanya dari Zovan. Ya, mereka adalah orang-orang yang sebelumnya pasti pernah kau temui dan dia ada di tempat ini. Tapi dia membawa seseorang bersama dengan dirinya yang jauh lebih kuat untuk kali ini. Dia telah menantang beberapa murid elit satu persatu. Tapi untukmu itu seharusnya tidak akan menjadi masalah. Ujar dari Paman Yuan yang membuat Zovan dia pun tahu mana arah pembicaraan ini. Wah, jadi dia menargetkan orang-orang dari kamar budakku kah? Ya, dari Zovan. Tapi di sini Paman Yuan dia berujar, hehe, memangnya kenapa mereka harus menargetkan kamar budakmu? Tapi ya, ini semua terjadi karena Master Sekte dia sengaja mengirim orang-orangmu untuk membersihkan arenanya. Maka dari itulah mereka awalnya memanggil dirimu, tapi karena kau tidak ada, ya mereka mengirimkan orang-orang kamar budakmu. Ujar dari Paman Yuan yang membuat Zovan dia berujar, Yue, lagi-lagi dia memaksaku untuk bertindak. Kenapa dia harus melibatkan kamar budakku? Padahal kan ada murid elit, tapi kenapa malah nyuruh kamar budakku? Tapi ya sudahlah, mau bagaimanapun dia kan Master Sekte, terserahlah, ujar dari Zovan. Namun di sini Paman Yuan dia juga berujar dan mencoba melihat dari sudut pandang Master Sekte, di mana dia berujar, Zovan, mau bagaimanapun Yue dia adalah Master Sekte dan putusan dia menjaga reputasi Sekte adalah prioritasnya. Dan untuk dirimu, ya kau hanya bertanggung jawab untuk kamar budakmu, ujar dari Paman Yuan. Sebelum pada akhirnya ada seorang murid yang dihantam, dan ternyata yang melakukannya adalah mereka yang berasal dari sekte lain yang datang untuk melakukan latih tanding, di mana mereka pun yang melihat murid-murid elit ternyata lemah seperti ini, mereka pun mengejeknya. Murid elit dari sekte Mochi ternyata benar-benar ampas, tidak berguna. Ya, itu benar. Saudara ketiga, hei, apakah kau yakin orang yang kau sebut itu sebagai orang ahli itu dia berasal dari sekte Mochi ini? Ini tidak terlihat seperti yang kau katakan, ujar dari orang-orang ini. Di sini orang yang ada di tengah-tengah arena dia berujar, aku mendengar kalau 4 iblis cebol itu mereka mengatakannya kalau orang itu adalah pelayan Zhou, dan dia yakin kalau dia pasti berasal dari sekte ini. Ya, aku yakin. Dan sekarang di mana dia? Hei, bawa keluar dia dan berhentilah bersembunyi seperti kura-kura, ujar dari orang ini yang sebelumnya pernah digebuk oleh Zovan ketika mereka ataupun ketika Zovan pertama kali datang ke sekte Mochi. Dan melihat sikap arogan yang ditunjukkan oleh orang itu dan juga orang-orang yang berasal dari sekte sebelah datang di sini, Tetua Shi dia berujar, Tetuamu, meskipun aku tahu kau berasal dari sekte jiwa iblis dan kau berada di 3 sekte tengah, tapi tidaklah kau bisa bertindak seperti ini, bersikap arogan di sekte kami. Dan jika kau ingin melakukan sesuatu yang cukup besar, kami punya banyak tetua dan juga para venerable ataupun para diaken, dan kenapa kau tidak memilih salah satu dari mereka untuk menemanimu berlatih, ujar dari Tetua Shi. Tapi di sini orang tua ini yang berasal dari sekte jiwa iblis ataupun sekte Demon Soul dia berujar, hei, tidak perlu, karena sejatinya tujuan kami datang ke tempat ini untuk berlatih antara murid, untuk membangun sebuah persahabatan di antara sekte murid, ya di antara para murid-murid sekte. Dan jika para tetua yang ikut campur, lantas bagaimana jadinya? Hei, para tetua yang turun tangan, orang-orang luar, mereka mungkin akan berpikir kalau sekte kita sedang berselisih, ujar dari orang tua ini. Sikap arogan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang berasal dari sekte jiwa iblis datang melihat dan sombong tentunya membuat Tetua Shi dia sungguh sangat kesal. Orang tua ini, mereka beraninya mengancam kita kah? Benar-benar orang yang merepotkan, ujar dari Tetua Shi. Namun untuk orang ini yang bernama Han Sao, entah Han Soyu, pokoknya orang inilah yang berasal dari keluarga Han dan juga sekte jiwa iblis, dia pun kini menantang murid-murid elit dan juga merendahkan sekte Mochi untuk memanggil datangnya Zovan, di mana dia juga berujar, jadi inikah murid elit yang berasal dari sekte Mochi? Tidak heran jika mereka berada di posisi paling bawah di antara 3 sekte bawah, dan di dalam turnamen naga ganda kalian benar-benar lemah. Dan tampaknya aku, tuan muda ketiga dari keluarga Han dari sekte jiwa iblis ini, dapat menghancurkan kalian sendirian. Tidak heran jika kalian sungguh sangat lemah, ujar dari Han Sao yang mengejek orang-orang ataupun murid-murid elit yang berasal dari sekte Mochi. Dan provokasi yang terus diberikan oleh tuan muda keluarga Han ini tentunya membuat mereka, para tetua dari sekte jiwa iblis, sungguh sangat senang. Tapi tidak untuk Master Sekte, dia merasa ini benar-benar mencoreng nama baiknya, dan dia juga berujar, Zovan,
Di mana kau berada, Zovan? Ujar dari Master Sekte. Tapi ketika tuan muda keluarga Han dia terus memprovokasi, tiba-tiba aja ada yang menghantam dirinya, dan itu adalah sebuah sapu. Apa? Sapu. Dan ternyata yang melakukannya adalah seseorang yang datang dan juga berujar, "Hei, kau pikir kau bisa menantang murid elit sendirian? Dasar, majulah dan buktikanlah kalau kau itu kuat." Ujar dari seseorang yang baru saja datang, dan yang datang itu ternyata bukanlah Zovan tapi 3 murid ini. 3 orang ini yang sebelumnya pernah digebuk oleh Zovan pakai sapu, dan mereka kali ini datang dengan menggunakan pakaian budak. Dan ini adalah Qin Changlong dan juga yang lainnya. Mereka datang dengan pakaian budak dan mereka cukup kini mereka bergabung dengan kamar budak sepertinya. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang terkuat yang ada di area murid elit, dan kini bergabung dengan kamar budak. Ya, mungkin seperti itu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa besok lagi di hari Sabtu untuk jawabannya. Dan sebelum orang-orang dari sekte jiwa iblis mereka meninggalkan tempat ini, tentunya mereka juga harus berhadapan dengan 3 orang ini. Dan sebelum pada akhirnya nanti Zovan datang dan menunjukkan aksinya yang membuat orang-orang dari sekte jiwa iblis mereka pun tahu kalau ternyata sekte Mochi telah menyembunyikan harimau di balik gunung. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Terima kasih. Bye.